Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa lagi di channel saya Gunawan Tunggal. Pada malam ini lagi jam 12. Kita lagi tunggu ayam teman-teman ya. Kita jaga ayam. Itu. Kita begadang lagi teman-teman di malam ini. Begadang itu teman-teman bukan berarti apa ya teman-teman. Kita itu begadang karena tunggui pemanas ayam. Karena dia pakai tabung. Takutnya habis tidak sampai pagi. Jadi kita harus standby jagai, kalau cepat langsung diganti seperti itu teman-teman ya. Jadi begadang, jadi peternak ayam broiler itu teman-teman itu susah-susah gampang teman-teman ya, karena di masa-masa kecil begini kita kebanyakan begadang karena ayamnya masih dipanasi, masih menggunakan gas. Jadi kita begadang itu untuk melihat gasnya, takutnya kita tidur nanti gasnya mati tidak sampai pagi, itu tidak bagus untuk kondisi ayamnya teman-teman ya. Jadi kita begadang biasa begitu nih kalau main pekerjaan begadang, karena ayam ini teman-temannya dibilang gampang juga tidak, dibilang susah juga dinikmati. Jadi kita harus disyukuri saja begitu nih main pekerjaan teman-teman ya. Jadi itu ayam ayam broiler ini atau ayam potong ini teman-teman ya, kalau di masa brooding itu masa-masa yang sangat menentukan keberhasilannya atau tidak. Jadi kita harus betul-betul rawat dia. Yang diutamakan itu kebersihan skamnya ya teman-teman ya, seperti ini, seperti itu teman-teman. Skamnya itu teman-teman, kalau kita jadi peternak itu tidak boleh basah teman-teman ya, karena itu bisa mengganggu pertumbuhan ayam. Jadi diusahakan kering, makanya kita itu harus kontrol. Kalau sudah basah atau bau, bagaimana cara, kalau teman-teman bertanya bagaimana cara bisa kita tahu basahnya sekam, makanya kita kontrol teman-teman ya, kita kontrol masuk, kita lihat. Kalau kita cium bahwa skamnya sudah bau, berarti kita harus cepat-cepat kasih pindah dan diganti dengan yang barunya teman-teman ya. Kita saja yang cium bau, apalagi ayam yang hanya berapa senti, bagaimana teman-teman ya. Jadi kita harus cepat ganti teman-teman. Terus itu pemanas teman-teman ya. Pemanas itu kalau ayam kecil itu ayam itu butuh panas selama sampai umur 12 hari teman-teman ya. 12 hari minimal, itu 12 hari. Setelah 12 hari teman-teman, kita itu belum tentu tidak pakai pemanas teman-teman. Jadi kita lihat yang besar sama yang kecil. Jadi yang kecil itu disisirkan dan kita panasi kembali supaya dia bisa mengejar nanti temannya yang besar, seperti itu teman-teman. Terus kita rajin-rajin sisir ayam, digoyang dengan cara kita masuk ke dalam, jalan-jalan saja teman-teman ya, supaya ayam itu bergerak dan makan, seperti itu teman-teman. Jadi cara pemeliharaannya seperti itu. Jadi itu kita harus standby teman-temannya, karena gasnya itu kan tidak menentu, kadang ada yang cepat habis, ada juga yang sampai pagi. Apalagi gas zaman sekarang itu teman-teman ya, kadang itu cepat habis teman-teman, harganya naik lagi teman-teman ya. Sekarang ada yang 30, 28, macam-macam penjual. Terus kadang-kadang juga cepat sekali habis teman-teman, makanya itu kita harus standby. Kalau ada yang setengah kita lihat, itu kita harus siap-siap standby untuk ditunggu itu sampai, karena dia itu akan habis tidak sampai pagi. Kadang habis jam 2 subuh, kadang juga jam 12 malam, tidak menentu teman-teman. Jadi kita harus standby saja. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar tentang tata cara pemeliharaan ayam potong itu seperti itu teman-teman ya. Kalau kecil itu kita panasi selama sampai umur 12 hari teman-teman, seperti itu. Terus kita rajin sisir. Kita itu kalau masih kecil teman-teman begadang, betul kita begadang karena kita jaga gasnya. Sama jangan rutin sekamnya, pengalasnya itu kita rajin-rajin bersihkan teman-teman.
itu juga berpengaruh untuk ayam kita. Kalau kita tidak bersihkan, artinya tidak kita ganti, maka itu kotoran itu tai sendiri ayam itu bisa dia hirup ayam sendiri dan lalu sakit. Makanya kita kalau sudah tebal-tebal tainya teman-teman, misalkan dikerok lalu diganti dengan yang baru, seperti itu teman-teman ya. Karena yang menentukan keberhasilannya ayam potong itu teman-teman, kecil bukan besarnya, kecilnya. Makanya kita rawat dia kecilnya itu dengan baik. Karena dia kecil itu teman-teman, ayam itu masih baru menetas itu kan langsung jalan langsung dibawa ke peternak. Jadi sel kuning telur yang ada pada telur indukannya itu belum habis terurai dalam tubuhnya. Makanya itu kita masih dipanasi supaya dia cepat terurai. Kapan itu tidak terurai teman-teman, itu bisa menyebabkan banyak kematian pada saat ayam besar. Terus ayam kita tidak mau besar, kerdil, maka itu kita harus panasi. Terus tata cara panasi ayam teman-teman itu tidak sembarangan teman-teman ya. Kita tuh harus cek suhu. Ayam pertama datang ke kandang teman-teman, itu suhu yang dia perlukan itu 32 derajat Celcius sampai umur 3 hari. Setelah itu kita lakukan pelebaran, karena ayam kan akan padat, jadi kita akan lakukan pelebaran. Kita lebarkan lagi satu kotak. Terus kita turunkan suhunya ke suhu 30 derajat Celcius. Tidak boleh kurang teman-teman, dan tidak boleh juga ketinggian. Makanya itu kita sering kontrol. Kalau sudah agak panasan, kita undurkan itu di pemanasnya supaya tidak terlalu panas. Karena kalau ayam juga terlalu panas teman-teman, ayam bisa stres lalu tidak kuat, dia tidak kuat minum teman-teman. Karena ayam itu teman-teman, dia kan tidak seperti manusia. Kita kan mempunyai pori-pori, artinya kita kena panas masih bisa mengeluarkan cairan seperti keringat. Sedangkan hewan teman-teman itu dia tidak bisa, kayak ayam dia kan tidak bisa. Makanya itu kalau besar juga itu ayam teman-teman, kalau cuaca panas kita usahakan menyalakan kipas, makanya kita standby kipas di kandang. Terus tidak cukup dengan kipas teman-teman ya, kita harus melakukan penyemprotan atau pemandian. Kita kasih mandi ayam tak sampai matahari tidak menyinari kandang, itu kalau besar. Jangan beda kalau kecil ayam masih butuh panas, karena supaya dia dapat cepat terurai sel telur yang ada dalam tubuhnya. Seperti teman-teman. Jadi pemeliharaan ayam potong itu teman-teman ya, tidak segampang yang kita lihat. Semua ada prosesnya, step by step yang kita jalani. Makanya kita tuh harus belajar, tidak boleh malu teman-teman ya. Makanya saya bikin channel begini supaya teman-teman cepat ada nanti yang ada rezekinya terus bikin. Jangan lupa nonton YouTube. Kan saya juga begitu teman-teman ya. Makanya saya berani bikin YouTube, karena saya juga tuh belajar sebenarnya dari sosial media, dari YouTube teman-teman. Dari YouTube, terus dari orang-orang kantor. Karena orang-orang kantor seperti kita kan ini bahasanya kita mitra milik perusahaan. Kita cuma modal pelihara. Perusahaan itu mempunyai orang PPL. Orang PPL itu orang yang tahu ayam, walaupun dia tidak terjun langsung ke lapangan, tapi dia kan sudah melaksanakan, dia sudah sekolahi. Makanya kita juga harus dengar itu, kita dengar apa yang dia bilang, kita ikuti, kita jalankan. Terus kita juga harus intinya kita lihatlah keadaannya. Yang lebih bagus itu kita lihat keadaannya ayam, apa yang dia suka. Kalau terlalu kepadatan ayam malas makan, makanya kita longgar-longgari. Ayam tak kebanyakan ke pinggir, diusir ke tengah supaya dia banyak makan teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Tapi usahakan ayam kecil teman-teman itu kita harus standby betul. Saya kalau ayam kecil teman-teman jarang tidur, palingan tidur itu subuh jam 3 terus jalan. Kalau sudah begitu pekerjaan kita lakukan, makanya itu jadi anak kandang itu susah. Makanya teman-teman, kalau kita punya usaha terus kita suruh orang kerja,
sayanglah orang yang seumpama teman-teman ada rezeki terus bikin usaha kandang itu, kita itu kalau cari orang itu cari orang yang kita, artinya orang yang akan memelihara ayam kita itu harus kita step seperti raja, jangan bikin dia sakit hatinya ya kayak begitu kebanyakan. Tapi kan kalau di sini dia tidak, karena di sini kan ayam sendiri, ayam keluarga, jadi mau tidak mau kita harus jalani, tekuni seperti itu. Karena kita malas-malas hasilnya itu kadang-kadang tidak bagus teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, karena sekarang sudah larut malam saya bikin YouTube begini teman-teman ya, karena suntuk juga, karena sendiri di kandang, orang tua semua tidur sendiri, sekeliling kesana kemari, lihat gasnya. Jadi ini saya bikin YouTube teman-teman hanya sekedar hiburan saja. Kalau bermanfaat alhamdulillah, kalau juga tidak bermanfaat menurut teman-teman sekalian ya jangan dengar ki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.